Jadi kan muter bentar ya. Ikhlas itu nggak mudah. Ikhlas itu selain harus belajar, kedua memang udah apa sih passionnya gitu. Iya. Ya kadang kan ngasih duit, aduh beban hati, bantuin orang aja kadang juga, aduh males kayak gitu kan. Nah Iya. ini Pak Yusuf kan punya pola pandang beda, pokoknya ya sama temen loyal, saling bantu sesama, itu kan perlu keikhlasan tingkat tinggi gitu loh. Jadi nggak self-center, terlihat dari cara berbusana, pakaian, apa itu kan artinya orangnya ya ikhlas aja apa adanya kan seperti itu. Nah apa sih bisa seperti itu, bagaimana tuh Pak? Gini, saya memang dari kecil gitu ya, kadangkala waktu dagang es mambo di Istiqlal sama teman-teman, saya kan misalnya dagang omset 100 nih masing-masing, habis nih, saya bisa bawa pulang 125 karena saya dapat tip. Saya dapat tip. Nah dapat tip sebenarnya saya kan bisa simpan aja, tapi saya traktir teman-teman saya makan. Ayo makan nih, gue dapat lebih duit nih gitu. Ini memang udah passion juga. Satu, kedua, karena saya dapat banyak. Saya ya orang bilang kalau orang nggak ikhlas biasanya dia kekepin duitnya aja, pelit gitu. Nah ikhlas ini mungkin kalau saya menganggapnya 25 perak itu sangat banyak gitu. Orang mungkin sangat sedikit. Jadi saya pikir berbagi aja. Saya bagi kadang-kala 10-15 perak yang saya buat makan, sisanya 10 perak buat nabung gitu. Saya nggak apa-apa. Nah ternyata dengan begitu rupanya teman-teman yang kebagian dia pada doain saya. Bahkan setelah mereka besar, dewasa, mereka jadi pejabat, jadi orang, oh iya bagi tuh si Yusuf gitu. Jadi dari kecil kita sudah tanamkan, kita berbagi. Nah ternyata orang-orang yang kita anggap remeh gitu, orang kampung atau apa, satu saat mereka jadi orang. Jadi orang besar. Nah jadi orang besar, dan mereka ingat kita. Makanya ikhlas itu harus dari kecil, dari muda. Ikhlas itu bukan hanya memberikan uang, ikhlas itu memberikan nasihat, memberikan tenaga. Kami dulu waktu di kampung di Samarinda itu daerah Muslim. Waktu itu saya belum Muslim. Terus kalau kami merayakan hari Natal atau Imlek, itu orang-orang Muslim yang bantu. Terus kemudian pas mereka lagi Lebaran, kami juga datang ke rumahnya, bantu. Di sana mereka bilang nggak usah bantu, malah kami disuruh makan ketupat, sayur, opor, ayam, wah pokoknya enak dari sana. Jadi saya berasa hubungan kekeluargaan itu menciptakan suatu sinergi, sehingga sinergi positif itu membuat kita jadi bahagia. Bukan kaya nih, kita nggak bicara kaya. Bahagia itu akan menciptakan kekayaan. Kekayaan itu syukur-syukur bisa menciptakan keikhlasan. Kadangkala orang kaya belum tentu ikhlas. Bisa makin pelit. Nah itu karena dia berpikir akan hidup 1000 tahun lagi. Dia lupa bahwa besok lagi mungkin dia harus mati. Betul. Iya kan? Pak, ini kan pencapaian udah banyak, luar biasa. Dalam hidup ini mungkin nggak banyak orang yang bisa mencapai apa yang Pak Yusuf Hamka capai. Itu juga suatu blessing lah, maksudnya Pak Yusuf Hamka yang sekolahnya mungkin nggak gimana, pendidikannya gimana, tapi bisa mendapatkan pencapaian yang lebih banyak dari orang kebanyakan. Apa kira-kira target Bapak 5 tahun ke depan nih? Ada target tertentu nggak? 3 aja target 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun lagi video ini akan saya puter ke Bapak. Wah targetnya udah kecapai apa belum nih? Apalagi tuh Pak? Masjid mungkin tambah berapa? Ayo targetnya. Target tambah 5 lah. Tambah 5 ya, karena kan udah 5 nih. Paling nggak 5 tahun 10. Ke depan jadi 10. Oke, itu satu. Yang kedua, saya akan bawa Citra Marga Group ini. Asetnya sekarang mungkin 30 triliun. Saya akan bawa menjadi 100 triliun. 5 tahun ke depan, sahamnya naik nih, buru-buru beli dong kan ya, belanja saham dulu, serong. Oke, itu yang kedua, jadi 100 triliun. Oke, yang ketiga? Yang ketiga, saya yang belum tercapai, saya kepengen momong cucu. Belum punya cucu ya Pak? Belum punya cucu, saya kepengen momong cucu. Oke. Saya mengharapkan anak-anak saya. Salah satu anak punya cucu dulu. Iya, itu aja. Kalau perusahaan kan gampang, tapi kayaknya belum pernah tercapai jadi kakek nih gitu. Iya. Oke, jadi itu 3 wishlist Pak Yusuf Hamka yang akan tercapai 5 tahun ke depan. Kita akan play video ini ke Pak Yusuf Hamka 5 tahun lagi. Yang pertama adalah
tambah 5 masjid jadi total 10. Yang Iya. kedua CMNP 100 100 triliun. triliun. Waduh, serok 100 billion. dulu, belanja saham dulu. 100 trillion company lah. Wih deh, udah wonderful company, tambah wonderful lagi. Iya. Yang ketiga punya cucu. Oke, kita lihat 5 tahun kemudian. Terima kasih Amin. banyak Pak Yusuf Hamka waktunya. Orang super sibuk, luar biasa menyempatkan waktu. Semoga ini bermanfaat buat semua yang Amin. nonton. Terima kasih banyak Rudi. Kamu juga saya yakin bisa lebih hebat dari Gak saya, Rud. mungkin lah, kita anak buahnya Pak Yusuf jangan Hamka. bilang tidak mungkin. Saya dulu juga bilang nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah mau kasih, Tuhan sudah mau kasih, kun Waduh, fayakun jadi, luar Rudi. biasa. Jadi jangan pernah bilang tidak mungkin. Saya Segala sesuatu minder, Pak, mungkin. ketemu Bapak Jangan minder, minder, Pak. nggak boleh Waduh, minder. nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, Jadi udah. kamu aduh. lihat, saya yang harus minder. Kamu pakai jas, saya pakai jeans. Waduh. Ini saya nggak sopan. Tapi ya Saya inilah kan- kelakuan nggak sopan. Saya sales, Pak. Kayak begini, Bukan Pak. saya selebritis. Aduh. Kalau saya teletubbies. Waduh, luar biasa. Oke, makasih Pak.